Apa jadinya jika para jenderal jujur dibunuh bukan karena ideologi, tapi karena mereka pernah mengusut Soeharto? Skandal korupsi terbesar tahun 1950-an di Semarang menyimpan rahasia berdarah yang jarang dibahas, keterlibatan Kolonel Soeharto, Bob Hasan, dan Lim Siu Liong. Dan 6 tahun kemudian, mereka yang pernah membongkar kasus itu mati di tangan penculik. Apakah G30S sebenarnya balas dendam atas pengungkapan korupsi? Kita mulai dari Jawa Tengah, tahun 1955. Awal mafia ekonomi di era tahun 1950-an. Pada pertengahan tahun 1950-an, Jawa Tengah, terutama Semarang, menjadi epicentrum kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan militer, pengusaha, dan birokrat. Operasi mereka mencakup 1. Penyelundupan besar-besaran. Barang-barang impor seperti tekstil, elektronik, dan bahan pokok diselundupkan melalui pelabuhan Tanjung Emas, menghindari bea cukai dengan perlindungan oknum militer. 2. Penggelapan aset perusahaan negara. BUMN seperti Perusahaan Perkebunan Negara, PPN, dan Perusahaan Dagang Berikat dijarah melalui markup harga dan pengalihan barang. 3. Manipulasi dokumen kendaraan militer. Kendaraan dinas divisi Diponegoro dijual secara fiktif ke pihak sipil, lalu didaur ulang sebagai bekas pakai untuk mengelabui audit. 4. Pungutan liar atau pungli sistematis. Truk-truk pengangkut barang wajib membayar uang jalan kepada komandan militer setempat. Ironisnya, praktik ini yang marak di era tahun 1970-an ternyata sudah berjalan sejak tahun 1950-an. Jaringan ini bekerja layaknya sindikat mafia, dengan pembagian peran yang jelas. Lim Siu Liong kemudian dikenal sebagai Sudono Salim. Bertugas sebagai penyalur barang curian ke pasar gelap. Ia kelak membangun imperium bisnis, Salim Group, berkat koneksi ini. T. Kian Seng, Bob Hasan, ahli markup dokumen dan pencucian aset. Di kemudian hari, ia menjadi Menteri Perdagangan sekaligus kroni utama Soeharto. Tik Leong Sutikno, pedagang besi tua yang berperan sebagai perantara jual beli kendaraan militer hasil manipulasi. Yang mencengangkan, Bob Hasan secara terbuka mengaku kepada wartawan bahwa ia terlibat dalam skema ini, seolah bangga dengan kelihayannya mengakali sistem. Meski para pelaku sipil berperan penting, aktor utama di balik seluruh operasi ini adalah Kolonel Soeharto, saat itu Panglima Divisi Diponegoro. Beberapa fakta krusial. Kendali atas logistik militer. Sebagai Panglima, ia memiliki akses penuh terhadap gudang senjata, kendaraan, dan suplai logistik yang kemudian dijadikan komoditas ilegal. Sistem proteksi. Setiap truk atau kapal yang membawa barang selundupan dikawal oleh pasukannya, menghindari pemeriksaan polisi atau bea cukai. Pembagian keuntungan. Soeharto disebutkan menerima bagian terbesar dari hasil kejahatan ini, yang kemudian digunakan untuk membangun jaringan politiknya. Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi struktural sudah mengakar di tubuh militer sejak era tahun 1950-an. Beberapa pola yang terlihat, milisi bayaran, oknum TNI yang seharusnya menjaga keamanan, justru beralih fungsi menjadi preman proyek. Penyalahgunaan institusi. Markas Divisi Diponegoro diubah menjadi pusat koordinasi kejahatan, lengkap dengan dokumen palsu dan stempel resmi. Efek domino ke era Orde Baru. Banyak pelaku dalam kasus ini, seperti Bob Hasan dan Lim Siu Liong, kelak menjadi pilar ekonomi Orde Baru, menunjukkan bahwa korupsi masa lalu tidak dihukum, malah dibalas dengan kekuasaan. Kasus Jawa Tengah tahun 1950-an bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan cikal bakal sistem oligarki yang mendominasi Indonesia di bawah Orde Baru. Soeharto dan kroni-kroninya tidak hanya lolos dari hukum, tetapi justru menggunakan metode yang sama untuk menguasai ekonomi nasional di kemudian hari. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa korupsi yang terstruktur dan sistematik di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan warisan yang sengaja dipelihara oleh kekuasaan. Laporan kenasution dan pembentukan tim khusus. Kasus mafia ekonomi di Jawa Tengah akhirnya terungkap berkat laporan 2 perwira militer yang berintegritas. Kolonel Pranoto Rekso Samudra, Kepala Staf Divisi Diponegoro, melaporkan penyelewengan anggaran dan aset militer, termasuk hilangnya puluhan kendaraan dinas. Letko Sonarjo, Komandan CPM Polis Militer Jawa Tengah, menelusuri aliran dana ilegal dan mengumpulkan bukti transaksi antara oknum militer, pengusaha, dan preman lokal.
Mereka menemukan bahwa dokumen resmi dipalsukan untuk menutupi penjualan kendaraan dinas. Pungutan liar atau pungli dilakukan secara terstruktur dengan setoran rutin ke petinggi divisi Diponegoro. Barang-barang sitaan negara hilang dari gudang dan dijual ke pasar gelap. Laporan ini akhirnya sampai ke Jenderal Ahan Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Paran, Badan Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Aparat Negara. Menyadari betapa seriusnya kasus ini, Nasution membentuk tim pengusut MBAD yang terdiri dari perwira tinggi paling dipercaya. 1. Maijen TNI Suprapto, Deputi Kepala Pengadilan Militer. Ketua tim dikenal sebagai perwira hukum yang tegas. 2. Maijen TNI S. Parman, Kepala Intelijen Angkatan Darat. Ahli penyelidikan dan pengumpulan bukti. 3. Maijen TNI Haryono MT, pakar logistik militer yang memahami aliran barang ilegal. 4. Brigjen TNI Sutoyo, Jaksa Agung Militer, bertugas memastikan proses hukum berjalan. 5. Brigjen TNI Panjaitan, spesialis keamanan internal yang mengawasi keterlibatan oknum TNI. Setelah investigasi mendalam, tim Embat menemukan Kolonel Soeharto sebagai otak utama. Sebagai Panglima Divisi Diponegoro, ia memberikan perlindungan sekaligus mengambil keuntungan terbesar dari sindikat ini. Modus operandi yang sistematis, kendaraan dinas dihibahkan ke pihak sipil palsu, lalu dijual kembali. Uang hasil pungli dibagi dalam skema 40% untuk Soeharto, 30% untuk komandan bawahannya, dan 30% untuk preman lokal. Bob Hasan dan Liam Siu Leong bertindak sebagai penghubung dengan pengusaha gelap. Dokumen yang dimanipulasi, laporan resmi divisi Diponegoro sengaja dikaburkan untuk menutupi defisit aset. Pada tahun 1959, tim Embat menyimpulkan 1. Soeharto harus dipecat sebagai Panglima Divisi Diponegoro. 2. Para pelaku, termasuk pengusaha seperti Bob Hasan, diajukan ke pengadilan militer. 3. Aset yang diselewengkan harus disita untuk dikembalikan ke negara. Meski Nasution setuju dengan rekomendasi tim MBAD, keputusan akhir justru melunak. Soeharto hanya dipecat, tidak diadili. Ia dipindahkan ke Jakarta tanpa jabatan, tetapi tetap bebas. Kasus Tik Leong, Sutikno, dihentikan secara misterius setelah Jaksa Tinggi Jawa Tengah Mr. Imam Barjo meninggal mendadak. Dendam yang berujung pembantaian tahun 1965. Pemecatan dari jabatan Panglima Divisi Diponegoro pada tahun 1959 tidak dilupakan begitu saja oleh Soeharto. Ia merasa dipermalukan. Lebih dari sekadar pencopotan, tindakan itu mencabut peluangnya memperluas kekuasaan dan mengancam jaringan yang telah ia bangun sejak awal tahun 1950-an. Soeharto menyimpan dendam dalam-dalam. Target utamanya jelas, para jenderal tim MBAD, Suprapto, S. Parman, Haryono MT, Sutojo, dan Panjaitan yang dengan tegas menyatakan dirinya sebagai otak kejahatan terorganisasi di Jawa Tengah. Jenderal Ahan Nasution yang membentuk tim pengusut dan menyetujui rekomendasi pemecatan. Presiden Soekarno yang menandatangani surat pemecatan dan dianggap membiarkan dirinya dipermalukan secara politik dan militer. Selama 6 tahun setelah pemecatan, Soeharto bermain diam-diam. Ia membangun kembali pengaruhnya melalui jalur logistik Angkatan Darat, memperkuat koneksi dengan pengusaha lama seperti Bob Hasan dan Liam Siu Leong, serta menyusupkan orang-orangnya ke posisi strategis di militer dan intelijen. Lalu datanglah subuh kelam, 1 Oktober 1965. Dalam satu malam, para jenderal yang pernah mengusut dan menjatuhkannya dibantai. Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen Haryono MT, Brigjen Sutoyo, Brigjen Panjaitan. Semua adalah anggota inti tim MBAD. Bersama mereka, Letjen Ahmad Yani, sosok yang kala itu menjadi figur sentral Angkatan Darat dan dikenal dekat dengan Nasution dan Soekarno, ikut terbunuh. Hanya satu tokoh yang lolos dari maut malam itu, Jenderal Nasution, meskipun putrinya, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. Pembunuhan ini selama puluhan tahun dibingkai sebagai bagian dari kudeta PKI. Namun, banyak analisis, baik dari sejarawan dalam negeri maupun luar negeri menunjukkan bahwa pembersihan ini juga bermuatan dendam pribadi dan agenda kekuasaan Soeharto. Target-target pembunuhan terlalu spesifik, para jenderal yang pernah menyentuh borok masa lalunya. Fakta bahwa seluruh anggota tim pengusut kasus korupsi tahun 1959 dibunuh dalam satu malam, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar semata konflik ideologis, atau sebenarnya operasi pembalasan terencana? Tak lama setelah itu, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan.
Ia membentuk rezim yang justru dibangun oleh tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam jaringan kejahatan ekonomi di masa lalu. Bob Hasan menjadi menteri, Liam Siu Leong membangun konglomerasi besar, dan korupsi kembali menjadi bagian dari sistem. Tapi kali ini dilegalkan melalui kekuasaan. Kesimpulan, jejak gelap Orde Baru. Kasus ini membuktikan bahwa jaringan korupsi dan balas dendam Soeharto sudah berakar sejak tahun 1950-an. Pembantaian tahun 1965 bukan sekadar konflik ideologis, melainkan juga pembersihan lawan politik yang pernah mengusutnya. Pertanyaan reflektif, bagaimana jika Soeharto diadili saat itu? Mungkin sejarah Indonesia akan berbeda. Mengapa Soekarno tidak bertindak lebih tegas? Apakah ada tekanan politik atau permainan intelijen? Fakta-fakta ini mengungkap sisi kelam Orde Baru yang dibangun di atas darah, korupsi, dan impunitas. Sebuah pelajaran sejarah yang tak boleh dilupakan. Kalau kamu merasa informasi ini penting dan perlu diketahui lebih banyak orang, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah menurutmu G30S lebih kuat sebagai konflik ideologi atau balas dendam kekuasaan?